Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1280, semuanya hanya bidak catur. Mereka adalah keluarganya sendiri, dan mereka semua, dia tidak mungkin begitu kejam untuk putus hubungan. Wanda Zhu adalah orang yang sangat mementingkan perasaan. Ini adalah keinginan terakhir kakek. Dia menyerah begitu banyak demi pemenuhan mimpi kakek. Saat ini Tuan Besar Rian Zhu juga tidak punya ide lain, selama dia bisa mengenali leluhur dan kembali ke klan, tidak peduli benar atau salah, asalkan kakak keduanya yang mengatakannya, maka itu harus dilakukan. Lihatlah tunanganmu. Ini yang disebut pencerahan. Yang lama tidak pergi maka yang baru tidak akan datang. Tapi mengenai memohon kepada kalian, itu tidak mungkin. Kami orang keluarga Zhu tidak pernah meminta bantuan. Ferry Zhu berkata dengan serius. Baik, kakek, aku bersedia mendelegasikan kekuasaan. Aku akan menulis surat pengunduran diri kepada perusahaan sekarang juga, tapi tolong jangan lupakan, siapa yang telah membantu keluarga Zhu melewati masa-masa tersulit. Wanda Zhu mengucapkan kata demi kata. Ya, keluarga Zhu tidak akan pernah melupakanmu. Kakak kedua, bagaimana menurutmu kali ini? Cukup memuaskan, bukan? Rian Zhu berkata sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan kelegaan dan menatap Bailey Zhu. Yah, begini baru benar. Industri. Keluarga Zhu, kita harus membuat inovasi bersama. Dengan melakukan ini, Wanda Zhu dapat dianggap memenuhi panggilan keluarga Zhu dan pantas dipuji. Bailey Zhu mengangguk dan tersenyum. Mulai sekarang, Zhu Pharmaceutical Co., Ltd., kamu yang akan menjadi bosnya. Gael Zhu, aku mendengar bahwa sebelumnya kamu yang biasanya mengurus Zhu Pharmaceutical Co., Ltd., tetapi kamu hanya membuat kesalahan kecil sehingga diturunkan. Tidak seharusnya begitu. Kamu juga jenderal keluarga Zhu yang setia dan baik, menteri penuh kontribusi. Kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kelak kamu adalah wakil presiden direktur, bergabung dengan Yantono Zhu untuk memperjuangkan industri keluarga Zhu. Apakah ada masalah? Bailey Zhu memandangi Gael Zhu dan berkata. Mata Gael Zhu berbinar, wajahnya kaget, dan dia mengangguk berulang kali, kegembiraan di matanya melampaui kata-kata. Terima kasih paman kedua atas dukungannya. Aku pasti akan menyalahkan kepercayaan Anda. Zhu Pharmaceutical Co., Ltd. Tidak asing bagiku. Kelak, aku dan Kak Yantono tidak akan membiarkan Zhu Pharmaceutical Co., Ltd. terkubur. Gael Zhu segera mengeluarkan janji militer dan berkata dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Bisa dibimbing. Bailey Zhu sangat puas dengan Gael Zhu. Dia dengar bahwa Gael Zhu memiliki anak perempuan yang baru kembali dari luar negeri dan menemukan seorang generasi kedua yang kaya dan terkenal di Provinsi Handong. Saat ini, Bailey Zhu harus membangun hubungan yang baik dengan Gael Zhu. Apakah properti keluarga Zhu dapat naik level di masa depan? Itu tergantung padanya. Adapun Wanda Zhu dan pacarnya yang tidak berguna, Bailey Zhu tampak dingin, hatinya tidak memandangnya sama sekali. Air mata Wanda Zhu mengalir di sekitar matanya. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit di hatinya. Anaknya telah dirampok oleh orang lain. Dia merasa sangat sedih, dan hanya dia yang tahu. Thomas Qin mencengkeram tangannya erat-erat, tidak ingin dia menanggung nama orang berdosa sepanjang hayat. Sekarang semua orang di keluarga mengajarinya seperti itu. Meskipun orang-orang ini tidak masuk akal, apa yang dapat dia lakukan? Siapa suruh mereka adalah orang yang lebih tua? Dan kakek masih ingin mengenali leluhur dan kembali ke marga, jika tidak, bagaimana mungkin Bailey Zhu dan yang lainnya begitu mendominasi dalam keluarga Zhu, tidak peduli pada siapapun. Mereka yakin Rian Zhu ingin kembali keluarga Zhu, jadi mereka semena-mena dan membuat mereka semua mengikuti perintah mereka, sehingga keluarga Zhu Kota X bisa mendapat kesempatan untuk bernafas.
Adapun Wanda Zhu, dia tidak peduli. Di hatinya hanya orang-orang dari keluarga Zhu Kota X. Di antara orang-orang ini, selain Rian Zhu yang masih bisa dimanfaatkan, tidak ada yang bisa menimbulkan riak di hati Beili Zhu, semuanya hanya bidak catur di tangannya. Wanda, jangan marah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, aku sengaja mengujimu. Tidak apa-apa jika kamu mengambil inisiatif untuk mendelegasikan kekuasaan. Jika kamu ingin menangkap Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. dan tidak melepaskannya, aku pasti akan mengambil pendekatan yang lebih buruk. Kamu harus berterima kasih kepada kakekmu dan berterima kasih kepada pamanmu. Jika tidak, kita harus bertemu di pengadilan. Ketika kakekmu mendirikan perusahaan, dia menggunakan namaku dan uangku, yang berarti bahwa dana awal kakekmu semuanya diberikan olehku, dan pemegang kekuasaan sejati Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Bukanlah kakekmu, tetapi aku. Jika tadi kamu melakukannya dengan caramu sendiri, aku hanya dapat mengirimmu ke pengadilan. Tapi untungnya, kamu tahu diri, keluarga kita pasti tidak mau ke pengadilan. Kalau begitu, bukankah hubungan kita lemah? Sekarang adalah akhir yang terbaik. Kamu telah mendelegasikan kekuasaan, aku akan membiarkan anak sulungku dan Gael Zhu untuk mengambil alih Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Ini juga bisa dibilang hal yang melegakan bagimu. Jika Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. benar-benar memiliki masalah di masa depan, kamu akan sulit untuk melarikan diri. Ini cara terbaik untukmu melindungi diri sendiri. Nanti aku akan meminta anak sulungku untuk mengatur posisi manajer kecil untukmu. Bagus juga kamu pergi dan pulang bekerja setiap hari. Wanita tidak terlalu menekan diri sendiri, lakukan saja apa yang kamu bisa. Kata-kata Beili Zhu membuat Wanda Zhu marah setengah mati. Thomas Qin juga mengerutkan kening, tidakkah keluarga ini terlalu tidak tahu malu? Aku sudah melepas kekuasaan, kamu masih mengatakan sesuatu seperti ini, artinya tidak bisa lebih jelas. Bahkan jika kamu mendelegasikan kekuasaan, aku tidak akan menerima kebaikanmu. Wanda Zhu hampir mati karena kesal. Keluarga Beili Zhu ini sungguh keterlaluan, membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Apakah ini bermaksud membuat orang tidak punya jalan mundur? Dan bahkan harus mengucapkan terima kasih padamu, dasar pria yang tidak tahu malu, hanya segitu kemampuanmu. Bahkan Robin Zhu dan Lydia Wang juga saling memandang, membuat kemarahan di dalam hati mereka, tetapi sekarang setelah sampai di sini, apa masih bisa menariknya kembali? Ada Tuan Besar Zhu di sini, kata-katanya sangat berkuasa, siapa yang berani membantahnya? Wajah Beili Zhu sangat tenang. Untuk orang-orang seperti Wanda, dia tidak peduli sama sekali. Dia ingin mendorongnya mundur sehingga dia dapat mengontrol seluruh keluarga Zhu. Seorang wanita, bukanlah masalah sama sekali. Namamu Thomas Qin, kan? Tunangan Wanda, ya. Beili Zhu melihat ke arah Thomas Qin. Untuk apa bertanya jika sudah tahu? Thomas Qin memandang Beili Zhu dengan dingin. Kamu, bagaimana sikapmu ini? Bagaimana caramu berbicara dengan ayahku? Feri Zhu memelototi Thomas Qin. Bagaimana cara aku berbicara? Apa perlu kamu yang mengajariku? Aku bukan anggota keluarga Zhu kalian. Wanda tidak mau membuat masalah dengan kalian. Apa kamu pikir aku juga bisa ditindas semaunya? Thomas Qin mencibir. Jangan menganggap dirimu terlalu penting. Di mata keluarga Zhu kami, kamu bukan apa-apa. Ayahku berbicara kepadamu karena kamu adalah calon menantu pungut dari keluarga Zhu. Jika tidak, kamu sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Kata Yantono Zhu sambil menatap Thomas Qin. Kedua bersaudara itu yang satu di kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Sudahlah. Kita semua adalah satu keluarga. Satu keluarga tidak berbeda pendapat, jangan berdebat lagi, kelak pasti akan hidup di bawah satu atap, mana ada begitu banyak pertentangan. Beili Zhu melambaikan tangannya. Yantono Zhu mendengus dingin. Anak ini benar-benar tidak tahu diri.
Bahkan orang-orang keluarga Zhu pun harus melihat wajah mereka dan merendah di hadapan mereka. Untuk apa dia berlagak hebat di hadapannya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.